Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sobat muslim, kisah ini berasal dari cerita Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang seorang nabi yang hidup di zaman Romawi yang bernama Sam'un al-Ghazi alaihi salam. Beliau adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang juga merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Kisah tentang 1000 bulan berawal dari seorang Nabiullah yang bernama Nabi Sam'un al-Ghazi alaihi salam. Nabi Sam'un al-Ghazi memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab beliau disebut dengan Sam'un. Dalam bahasa Ibrani disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias disebut Simson. Dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. Nama Sam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi, Gaza, Palestina sekarang. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW terlihat tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun. Masuk ke dalam surga, dia adalah Sam'un." Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi yang bernama Sam'un al-Ghazi alaihi salam. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Sam'un al-Ghazi berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sam'un al-Ghazi adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Sam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Dengan pedang tersebut dia dapat membunuh ribuan orang-orang yang ingkar. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Nabi Sam'un atau Samson adalah seorang pembela agama Tauhid. Berperang melawan kemungkaran selama 1000 bulan, hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata, tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghajar musuhnya dengan janggut untanya, terbunuhlah banyak kaum yang ingkar akan ajaran yang dibawa oleh Nabi Sam'un. فَإِذَا عَطَسَ يَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعِ الْأَسْنَانِ مَاءُ عَذَبٍ فَيَشْرِبَهُ فَإِذَا جَاءَ يَنْبُتُ مَنْهُ لَحْمٌ فَيَأْكُلُهُ فكان على هذا كل يوم حتى مضى من عمره 1000 شهر وهي 83 سنة و4 أشهر فعجز الكفار عن رده فقالوا لامرأتي وهي كافرة إنا نعطيك أموالا كثيرة إن قتلت زوجك قالت أنا لا أقدر على قتله. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang kezaliman penguasa saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Sam'un al-Ghazi membuat para kaum yang ingkar kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan kaum yang ingkar. Akhirnya, dibuatlah rencana untuk membunuh Nabi Sam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas arahan dari para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Sam'un al-Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Lalu ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Sam'un, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi Sam'un yang dicintainya ternyata seorang pengkhianat yang juga tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Sam'un untuk ikut membantu membunuh Sam'un. Nabi Sam'un terperdaya oleh istrinya dan dikhianati istrinya sendiri, dan pada akhirnya istrinya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan tersebut untuk membunuh Sam'un suaminya sendiri karena ada iming-iming harta benda yang banyak. Si istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. فَقَالُوا نُعْتِيكِ حَبْلًا شَدِيدًا فَشَدِّي بِهِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي نَوْمِهِ وَنَحْنُ نَقُولُ فَشَدَتْهُ الْمَرْأَةُ فِي نَوْمِهِ فَاسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَنْ شَدَّنِي فَقَالَتْ شَدَدْتُ لِأَجْرِبَكَ
فجدب يده فقطع الحبل ثم جاء الكفار بسلسلة فشددته المرأة بها فاستيقظ فقال من شدني قالت أنا شددت لأجربك فجدب يده فقطع السلسلة. Maka kaum yang ingkar tersebut memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Sam'un sewaktu tidur, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar-pembesar kaum mereka pun berkata, kami akan memberimu seutas tali kuat, ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah itu, baru kamilah yang bertindak untuk membunuhnya. Pada hari pertama, istri Sam'un gagal karena ketiduran yang disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan ibadah di malam hari. Lama waktunya itu sehingga membuat istri Sam'un tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Memang Sam'un tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, istri Sam'un melapor kepada kaum yang ingkar tersebut bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Pada hari kedua, istri Sam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Sam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini? Tanya Sam'un kepada istrinya. Aku yang mengikat, hanya sekadar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu, ujar istrinya. Sam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Sam'un lalu bergegas menuju tempat peribadahannya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu, musuh-musuh tersebut datang lagi dengan membawa rantai dan istri Sam'un siap mengikat suaminya pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga, istri Sam'un berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang yang ingkar tersebut. Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini? Tanya Sam'un dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. Aku yang mengikatnya sekedar untuk mengujimu, jawab istrinya. Namun dengan sekali hentakan Sam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Sam'un segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Sam'un bercerita juga jika sebenarnya ia adalah seorang nabi dari sekian banyak nabi yang hidup di dunia ini. Sam'un berkata, wahai istriku, aku adalah nabi di antara nabi-nabi Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini, ujar Sam'un. Sam'un memiliki rambut yang panjang dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Sam'un berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Sam'un tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Sam'un dengan rambutnya dan mengikat pula kakinya dengan rambut milik Sam'un, sementara ia tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Sam'un bertanya, wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini? Aku untuk mengujimu, jawab istrinya yang mulai ketakutan. Setelah itu, Sam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu, namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Istrinya pun langsung saja memberitahukan kepada kaum yang ingkar tentang hal ini. Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam lalu dibawa ke istana ke hadapan raja. Lalu diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan. Begitu hebatnya siksaan tersebut membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantaraan malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam. Hai Sam'un, apakah yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka. Nabi Sam'un menjawab, ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan dari Allah. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur dan atapnya menimpa orang-orang yang ingkar, semuanya pun mati. Begitu juga dengan istrinya, juga ikut tertimpa reruntuhan gedung istana raja tersebut. Mereka semua mati tertimpa reruntuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Sam'un sendiri yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya.
فبعد ذلك عبد الله ألف شهر مع قيام ليلها وصيام نهارها فضرب بالسيف في سبيل الله. Setelah peristiwa itu, Nabi Sam'un Al-Ghazi bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Sam'un Al-Ghazi menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari dilalui dengan memperbanyak ibadah malam, sedangkan siangnya berpuasa. Beliau menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan cerita Nabi Sam'un Al-Ghazi yang berjuang fi sabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami juga ingin beribadah seperti Nabiullah Sam'un Al-Ghazi alaihissalam." Kemudian Rasulullah SAW diam sejenak. Lalu malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada Rasulullah SAW bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar yang jika kita mendapatkannya. Pada kitab Qisasul Anbiya dikisahkan bahwa Rasulullah SAW tersenyum sendiri. Lalu bertanya salah seorang sahabat, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un." Setelah mendengar kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi, para sahabat Nabi Muhammad SAW menangis terharu. Bertanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Fa'anzalallahu Jibril alaihi salam bihazihi surah Al-Qadar wa qala, "Ya Muhammad, a'taituka wa ummataka lailatal qadri al-ibadatu fiha afdalu min ibadati 70,000 syahrin." Setelah Rasulullah SAW selesai berkisah, Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menurunkan surah Al-Qadar. "Hai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada 1000 bulan, ujar malaikat Jibril. Hikmah dari kisah Nabi Sam'un yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa tidak ada manusia yang benar-benar bisa dipercaya dan juga tidak ada kekuatan melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.